Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-16 ini kita akan membahas tentang dalil-dalil adanya zikir berjamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan riwayat tentang sahabat Umar mengingkari suatu majelis, sahabat Khabbab mengingkari suatu majelis, dan sahabat Ibnu Mas'ud mengingkari suatu majelis. Ternyata para ulama berbeda memahami apa yang mereka ingkari. Sebagian ulama zaman sekarang, sebagian ulama salafi zaman belakangan ini memahami bahwa yang diingkari tiga sahabat itu adalah zikir berjamaah. Sedangkan para jemaah, para ulama salaf, di antaranya Imam Ibnu Abi Syaibah, sama sekali tidak mengatakan yang mereka ingkari zikir berjamaah, akan tetapi yang diingkari oleh tiga sahabat tersebut adalah majelis cikal bakal khawarij, majelis qosos, di mana mereka sengaja membuat majelis mengumpulkan massa dan menyampaikan cerita-cerita menarik, namun banyak yang dusta dari cerita-cerita tersebut. Itulah yang diingkari oleh tiga sahabat tadi. Jadi para jemaah sekalian, khususnya para teman-teman saya, para ustadz salafi, tiga hadis riwayat sahabat yang lalu, ulama berbeda pendapat. Bahkan kalau dari ulama salaf, sama sekali kita belum mendapati satupun ulama salaf memahami dari tiga riwayat yang lalu menunjukkan bahwa zikir berjamaah adalah bid'ah yang sesat yang diingkari sahabat. Kita tidak mendapati sama sekali. Tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan dari tiga riwayat itu berarti zikir berjamaah bid'ah yang sesat. Artinya para jemaah, ini termasuk masalah ijtihadiyah. Mari saling berlapang dada dan menghargai. Jangan menyerang zikir berjamaah, karena justru kalau benar kita antum mengikut salafus soleh, sebenarnya zikir berjamaah tidak ada ulama salaf yang mengatakan sebagai kesesatan. Maka kita lanjutkan para jemaah. Apa dalil-dalilnya? Kalau suatu pendapat memiliki dasar dalil, itu namanya perbedaan ijtihadiyah. Jangan sekali-kali antum mengingkari, apalagi mengatakan sesat. Banyak sekali dalil zikir berjamaah para jemaah, tentunya dalil umum. Dan itu dalil. Sekali lagi dalil umum dalil. Siapa saja yang mengingkari dalil umum sebagai dalil berarti bukan salafi, bukan ustadz salafi, namun ustadz yang hanya menebarkan fitnah. Para jemaah, banyak sekali dalil zikir berjamaah, diantaranya saya bawakan tiga saja. Pertama, an Zaid bin Thabitin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha falaula alla tudafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat ini diuji di alam kubur mereka. Kalaulah tidak karena kalian pun akan dikuburkan, niscaya aku akan memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian adab kubur yang aku dengar. Summa aqbala alaina biwajhihi, kata sahabat Zaid, kemudian Nabi menghadap kami. Faqala, lalu Nabi berkata, ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Qalu, na'udzu billahi min adzabin nar. Nabi pun mengatakan, berlindunglah kalian dari adab neraka.
ucapkan a'udzubillah min adzabin nar. Maka para sahabat pun mengucapkan na'udzubillah min adzabin nar. Nabi mengomandonya. Faqala ta'awwadhu billah min adzabil qabri qalu na'udzu billah min adzabil qabri. Kata Nabi lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Sahabat pun mengucapkan na'udzu billah min adzabil qabri. Kata Nabi, ta'awwadhu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Qalu na'udzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Sahabat pun berucap, na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Yang terakhir kata Nabi, ta'awwadhu billah min fitnatid dajjal. Qalu na'udzubillah min fitnatid dajjal. Ucapkanlah, a'udzubillah min fitnatid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Para sahabat pun mengucapkan kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Apa sisi dalilnya para jemaah? Di sini Nabi menganjurkan sahabat mengucapkan a'udzubillah min adzabin nar, a'udzubillah min adzabil qabri. Para sahabat pun semuanya berucap demikian. Riwayat ini, susunan kalimatnya para ustadz sama persis dengan riwayat Ibnu Mas'ud. Di mana di riwayat itu orang yang berkumpul yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud, pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100. Fayukabbiruna mi'ah, mereka pun bertakbir 100. Tidak disebutkan sama sekali mereka bertakbirnya bersama-sama. Persis dengan hadis Nabi tadi, Nabi katakan berlindunglah kalian dari azab neraka. Para sahabat pun mengucapkan itu dan tidak disebutkan bersama-sama. Namun hadis Ibnu Mas'ud, para ustadz salafi kebanyakan mengatakan itu zikir berjamaah. Yang jadi masalah para ustadz, kenapa hadis Muslim tadi tidak ada satupun ustadz salafi mengatakan itu Nabi zikir berjamaah? Kenapa para ustadz? Kenapa antum bedakan dua riwayat yang susunan kalimatnya sangat sama persis? Ibnu Mas'ud, orang itu mengajak bertakbirlah kalian. Mereka pun bertakbir. Kata kita ustadz salafi itu adalah zikir berjamaah. Hadis Muslim Nabi katakan ucapkan a'udzubillah min adzabin nar. Para sahabat pun mengucapkan itu. Kita katakan bukan zikir berjamaah tapi masing-masing. Para ustadz, kenapa antum bedakan? Ini adalah suatu ketidakjujuran dalam memahami dalil. Kenapa antum bedakan? Jelas hadis Muslim tadi menunjukkan Nabi dan para sahabat doa bersama atau zikir bersama. Karena persis. Kenapa antum tidak akui? Karena sudah terlanjur punya prinsip yang sudah saya sampaikan, prinsip batil, yaitu kalau Nabi tidak contohkan secara tegas jelas berarti sesat. Itu bid'ah, itu kesimpulan atau keyakinan yang batil. Akibat keyakinan itulah semua dalil-dalil umum oleh para ustadz salafi ditakwil. Hadis Nabi tadi mereka takwil maksudnya bukan bersama-sama para sahabat, tapi masing-masing, padahal tidak disebut di hadis Muslim itu mereka masing-masing. Sedangkan hadis Ibnu Mas'ud kata para ustadz salafi maksudnya mereka bersama-sama, padahal sama sekali di hadis Ibnu Mas'ud yang lalu tidak disebut bersama-sama. Kenapa semua dalil antum arahkan kepada pemikiran antum para ustadz? Karena kita orang yang memaksakan pendapat tidak bisa menghargai perbedaan pendapat. Ini bukan ajaran salafi para ustadz. Antum sebenarnya bukan mengikuti ajaran salafi. Namun ada sesuatu kebatilan yang terselip dalam dakwah antum. Maka mari kita perbaiki.
Jangan malu memperbaiki kesalahan. Hargai perbedaan pendapat. Ulama beda dalam memahami dalil, berarti sama-sama ahlu sunnah salafi. Tidak ada yang ahlul bid'ah. Dalil kedua. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Hadis ini panjang sekali para jemaah, saya singkat saja. Saya ambil sisi pendalilannya. Innalillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlad dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang yang berzikir. Maka apabila mereka dapati satu kaum yang sedang berzikir, mereka pun saling memanggil, halummu ila hajatikum. Mari, inilah kebutuhan yang kalian cari. Fayas'aluhum rabbuhum. Setelah itu, malaikat mendengarkan, hadir di majelis itu dan kembali menghadap Allah. Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan hamba-hambaku di majelis itu? Yaqulun, para malaikat menjawab, yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Yas'alunakal jannah, mereka memohon surga. Yata'awaduna minan nar, mereka berlindung dari neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jemaah, riwayat ini susunan kalimatnya sama persis dengan riwayat Umar Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah yang lalu. Umar, yang kata para ustadz salafi, Umar mengingkari zikir berjamaah. Coba lihat kalimatnya di hadis Umar yang lalu, yaitu pegawai Umar mengatakan, hahuna qauman yajtami'una fayadu'una lil muslimin. Di sini ada satu kaum yang sedang berkumpul, mereka berdoa untuk kaum muslimin. Mereka, kalimatnya hanya mereka, tidak ada sama sekali indikasi mereka sedang bersama-sama satu suara. Tidak ada di hadis Umar yang lalu, hanya mereka. Persis dengan hadis Bukhari ini juga mereka bertasbih, mereka bertakbir. Yang jadi masalah para ustadz, hadis Umar antum katakan itu zikir sama-sama. Hadis Bukhari ini tidak ada satupun ustadz salafi mengatakan itu zikir sama-sama. Malah semua mengingkari, mengatakan bukan. Itu bukan bersama-sama, tapi kumpul zikirnya masing-masing. Kenapa semuanya antum arahkan kepada pendapat itu para ustadz? Kenapa? Kenapa antum paksakan semua dalil antum katakan bukan bersama-sama, bukan bersama-sama? Namun kalau cocok nafsu antum, karena antum meyakini zikir bersama bid'ah, antum artikan dalil umum maksudnya bersama-sama. Malu kita para ustadz, malu. Berubahlah, jangan malu memperbaiki kesalahan. Antum salah besar. Dalil umum hanya antum gunakan sesuai pendapat antum saja. Hadis Umar sama sekali tidak disebut berjamaah, hanya mereka antum katakan berjamaah. Hadis Muslim, hadis Bukhari disebutkan mereka juga, antum katakan bukan bersama-sama. Para ustadz, apa sebenarnya mau kita? Para ustadz salafi ini sebenarnya mau kita apa ustadz? Kita mau menyampaikan dakwah yang benar atau kita ingin apa Ustaz? Apakah kita ingin merusuh? Ingin meresahkan masyarakat? Mereka punya dalil yang sama Ustaz. Kita katakan bukan jamaah itu. Namun ketika dalil cocok nafsu kita, kita katakan itu maksudnya zikir berjamaah. Sebenarnya apa mau kita ini Ustaz? Tak bisa menghargai perbedaan, tak bisa menerima pendapat orang lain yang justru lebih benar. Ada dari salafus soleh terkait riwayat 3 sahabat tadi. Ibnu Abi Syaibah itu salafus soleh.
mengatakan bukan zikir berjamaah yang diingkari, tapi majelis kisah. Yang bilang itu hanya zikir berjamaah ulama sekarang. Kita ambil ulama sekarang, kita tinggalkan ulama salaf. Ngaku salafi. Kalau salafi itu ikut salafus soleh para ustadz. Kalau ikut ulama sekarang namanya khalafi, bukan salafi. Kalau kita tinggalkan salafus soleh, kita ikut yang sekarang namanya khalafi. Malu kita para ustadz. Mari, ini yang saya sampaikan nasihat bukan membenci. Saya tidak pernah membenci ustadz salafi. Saya adalah seorang salafi. Dan saya tidak akan membenci ustadz salafi. Namun saya menegur kita para salafi terlalu sering salah karena terlalu berambisi menyalahkan orang lain. Silahkan keyakinan antum jalani, belajarlah menghargai perbedaan. Kaum muslimin di Indonesia ini sebenarnya juga ahlus sunnah salafi sama seperti antum. Yang ketiga, yang terakhir adalah dalil qiyas. Sekali lagi para ustadz salafi, perbaiki dakwah antum. Janganlah antum menyampaikan sesuatu yang sebenarnya antum ingin merusak dakwah salafi itu sendiri. Dalil qiyas adalah dalil yang disepakati mayoritas ulama salafi. Kenapa sebagian ustadz salafi mengatakan qiyas dalam ibadah tidak diakui? Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Para ustadz, apa antum lebih pintar, lebih ngerti dibanding Syekh Al-Utsaimin? Apa antum lebih ngerti dibanding Syekh bin Baz? Apa antum lebih ngerti tentang salafi ini dibanding Ibnu Taimiyah? Dan mayoritas ulama salafi yang mengatakan qiyas itu dalil dalam masalah ibadah. Sudah kita lewatkan masalah kirim pahala, dalilnya qiyas. Antum katakan tidak ada qiyas dalam ibadah. Antum buat malu, Ustaz. Mengatasnamakan dakwah salafi. Para jemaah, perbaiki para ustaz, perbaiki dakwah. Jangan begitu bahasanya. Kalau antum yakin qiyas tidak ada, sampaikan ana yakin ini. Namun mayoritas ulama salafi meyakini qiyas itu juga dalil. Begitu Ustaz, sampaikan dua-duanya. Ini dalil ketiga, yaitu an Anas bin Malikin qal ata rajulun a'rabiyyun min ahli al-badwi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Pernah seorang Arab Badui datang di hari Jumat menemui Nabi ketika Nabi khutbah. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakatil masyiyah. Wahai Rasulullah, telah binasa ternak kami. Halakatil iya, telah binasa sengsara keluarga kami. Halakatin nas, halakan nas, telah binasa sengsara manusia karena paceklik musibah waktu itu. Maka Nabi pun langsung farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi yad'u. Nabi angkat kedua tangannya, Nabi berdoa. Wa rafa'an nasu aydiyahum ma'ahu yad'un. Manusia pun mengangkat, para sahabat pun mengangkat kedua tangan mereka berdoa bersama-sama, doa istisqa, doa minta hujan. Doa bersama para jemaah. Nabi yang mengajarkan, dan doa bagian dari zikir. Zikir bersama, doa bersama itu ada ajaran dari Nabi. Nah, ini memang doa minta hujan. Dan Nabi tidak katakan khusus. Maka ulama mengatakan itu bisa dikiaskan. Di antaranya, walau tidak terkait zikir berjamaah. Kalau zikir berjamaah memang kebanyakan ulama salafi mengingkari. Namun di tempat lain, padahal zikir habis sholat, ya, terkait zikir habis sholat memang mayoritas ulama salafi mengingkari. Padahal itu umum sebenarnya. Zikir habis sholat termasuk zikir umum. Bukan lagi rangkaian sholat. Zikir umum. Sesuatu yang umum, maka dalil umum bisa dipakai. Nah, Syekh bin Baz pernah ditanya tentang dalam fatwa Ibnu Baz, dalam kumpulan fatwa beliau, tentang doa bersama-sama di hari Arafah. Coba lihat. Nabi menganjurkan doa bersama di hari Arafah dan Nabi tidak pernah doanya itu bersama-sama. Kata Syekh bin Baz, lakin law da'a insanun fi jama'atin wa ammanu ala du'aihi fala ba'sa fi dzalik. Akan tetapi Syekh bin Baz meyakini sebaiknya jangan bersama-sama. Namun kata Syekh bin Baz, akan tetapi seandainya ada seorang berdoa pada suatu jamaah
kemudian jamaahnya itu mengaminkan du'aihi, doanya, fala ba'sa fi dzalik, tidak mengapa. Doa bersama di hari Arafah tidak mengapa, padahal Nabi tidak pernah contohkan. Tidak mengapa. Kenapa? Kama fi du'ail kunut, beliau kiaskan sebagaimana doa kunut. Kunut nazilah, kunut subuh, itu kan doanya bersama. Kias, sama. Doa bersama, doa itu bersifat umum, zikir umum. Maka kalau dilakukan bersama-sama boleh, kias kepada doa kunut. Wa du'ai khatmil Quran, dikiaskan kepada doa khatam Al-Quran. Wa du'ail istisqa, dan dikiaskan kepada doa minta hujan tadi, riwayat Bukhari. Doa minta hujan riwayat Bukhari dikiaskan. Yang mengkias Syekh bin Baz. Tentang doa berjamaah di Arafah, Nabi tidak pernah contohkan, sahabat tidak pernah contohkan sama sekali, namun boleh karena ada dalil umum dan ada qiyas. Terimalah para ustadz salafi, terimalah perbedaan. Zikir berjamaah, doa berjamaah punya dalil umum dan punya dalil qiyas, berarti tidak bid'ah dan tidak sesat sama sekali. Walau sebagian ulama meyakini itu bid'ah, hargai, silahkan antum memilih tidak melakukan, namun jangan serang kaum muslimin. Kalaupun antum mau menyampaikan, sampaikan dua-dua Ustadz, supaya tidak terkesan antum menipu para salafiyin. Sampaikan dua-dua, bahwa masalah zikir berjamaah adalah masalah ijtihadiyah. Kita tidak boleh menyesatkan kaum muslimin, tidak boleh menyesatkan amal mereka, karena ini masalah ijtihadiyah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu kita semuanya. Ternyata zikir berjamaah baik secara umum, bahkan juga termasuklah setelah sholat. Berarti boleh, karena semua zikir yang bersifat umum boleh dilakukan bersama-sama. Karena dalil umumnya ada, kiasnya ada, dan itu dalil. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.